berdoa bertalu-talu saudara sekalian. Saya cuma bilang jamah suami saya Tuhan Yesus, jamah suami saya, jamah Mas Pariaji Tuhan Yesus, saya cuma katakan gitu. Untuk lembut hatinya dan pakai Tuhan Yesus, Mas Pariaji menjadi alatmu yang tangguh di tangan engkau. Saya doa, saya nangis sama Tuhan karena saya ingin melayani main organ, kemudian saya ingin juga dekat Tuhan Yesus, saya ingin bersekutu. Tiba-tiba saudara sekalian, waktu saya lagi nangis sekali gitu, rasa kesal, rasa apalah gitu semuanya. Terus tiba-tiba saudara sekalian, waktu saya nangis, tiba-tiba cecep hilang saudara sekalian. Tiba-tiba rasa nangis, rasa sedih saya, rasa kesal saya, tiba-tiba hilang. Dan saya buka mata kan saudara sekalian, karena saya emang lagi nangis gitu. Saya buka mata, Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Ada Pak Aristo, tolong bacakan. Ya, Pak Aristo. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Mazmur 103 ayat 8-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Panjang, sabarnya itu panjang saudara sekalian, panjang sabar. Waktu segala sesuatu yang kita rencanakan berjalan dengan rencana saudara sekalian, kesabaran itu sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi ujian kesabaran adalah waktu ketika hak-hak kita misalnya dilanggar, waktu kita juga iman kita dihina, saudara sekalian. Waktu kita diperlakukan tidak adil, saudara sekalian. Nah, itulah kesabaran kita diuji, saudara sekalian. Nah, bagaimana, saudara sekalian, apa yang kita dapat kalau kita berhasil dalam ujian kesabaran, saudara sekalian? Satu, kita akan mempunyai iman yang besar kepada waktu Tuhan, kepada kemahakuasaan Tuhan, dan kepada kasih Tuhan, saudara sekalian. Ya, satu adalah kalau kita betul-betul bisa sabar, panjang sabar, saudara sekalian, dan dapat melewati ujian sabar atas jawaban doa kita, kita akan mempunyai iman terhadap waktunya Allah, ya. Kedua, kepada kemahakuasaannya Allah. Kita punya iman, saudara sekalian, bahwa Dia maha kuasa dan pasti menjawab. Dia yang kuasa soalnya. Dan ketiga, kepada kasih Allah, saudara sekalian. Dan apa lagi yang akan kita dapati kalau kita dapat melewati ujian-ujian kesabaran ini, saudara sekalian? Coba Aristo baca di Galatia 5 ayat 22. Firman Tuhan dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Buah roh. Kita akan mempunyai roh buah. Yang pertama tadi, kita akan mempunyai iman kepada waktunya Allah, kemahakuasaannya Allah, dan kasih Allah. Yang kedua, kita akan mempunyai buah-buah roh, saudara sekalian, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan.
Itu dengan sendirinya, kalau kita latihan sabar, saudara sekalian, juga dalam kehidupan sehari-hari, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada pembantu, kepada saudara-saudara yang lain, atau lingkungan, atau apa, kalau kita sabar, berlambat untuk menjawab gitu saudara sekalian, tidak berkata-kata kasar, ya banyak senyum saudara sekalian ya, gitu. Maka kalau kita sabar, kita akan punya buah-buah roh saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita akan memperoleh apa yang kita inginkan, yang kita doakan. Dengan sabar itu kita menunggu waktunya Tuhan, saudara sekalian. Meskipun kadang-kadang tidak dijawab, juga itu jawaban dari Tuhan, saudara. Mungkin doa kita, Tuhan lebih tahu lah apa doa kita itu pantas untuk dijawab atau tidak, gitu. Tetapi kita jangan pernah untuk mengeluh, kecewa atau bersungut-sungut, saudara sekalian, karena Tuhan lebih tahu apa yang pantas untuk kita, saudara sekalian. Saudara, untuk kesabaran ini saya punya kesaksian, saudara sekalian. Waduh, waktu saya mulai bertobat, saudara sekalian, saya ikut katekisasi 1 tahun ya, saudara sekalian, karena saya di gereja yang denominasi sebelumnya ya, saudara sekalian. Nah, itu oleh gereja tersebut, saya sebut saja ya, saudara, gereja Katolik ya. Nah, oleh gereja saya disuruh main organ, karena dari pastornya tahu saya bisa main piano, bisa main organ. Jadi saya disuruh setiap hari Minggu pagi untuk main organ di gereja Katolik, saudara sekalian. Dan sore dari gereja lain, karena saya suka diundang bersaksi ya sama gereja-gereja, karena saya mengalami kesembuhan, saudara sekalian, dari kelumpuhan saya yang 3,5 tahun dengan secara ajaib, saudara sekalian, tanpa ada yang nginjili, saudara sekalian. Nah, jadi itu betul saya suka diundang. Nah, kalau sore saya main organ, main keyboard ya, di gereja Protestan, saudara sekalian, saya diundang dan itu rutin gitu. Tapi entah kenapa saya ya happy lah ya melayani. Saya pikir saya dari kecil memang saya cita-citanya hanya satu, saudara sekalian. Saya nggak minta macam-macam, saya hanya minta saya punya piano gitu. Wah, saya lihat kakak saya, kebetulan ayah saya paling belakangan menikah. Jadi saya dari semua sepupu atau misan gitu, saudara sekalian, saya paling kecil. Nah, saya lihat yang perempuan-perempuan, kakak sepupu, kakak misan, semua kok menikah semua. Dan kalau nggak menikah disuruh menikah, saudara sekalian. Wah, ini kok disuruh menikah ya? Terus saya mikir gitu, saudara, kalau menikah nanti dibawa suami, dapat suami dan dibawa suami ke gunung terus nggak ada listriknya. Nah, kalau gitu pas lah, saya harus punya piano, karena piano tidak butuh listrik. Nah, jadi saya harus nabung, memang kebetulan saya dari SD sudah nabung. Jadi itu tabungan saya, cita-cita saya untuk bisa beli piano. Kalau saya dibawa ke gunung, saya punya piano. Karena memang saya suka piano, saudara sekalian. Dari umur 9 tahun saya main piano. Nah, waktu melayani di gereja, saudara sekalian, entah bagaimana, mungkin Pak Parieji terganggu, saya sering keluar ya, kadang-kadang diminta bersaksi, atau saya PA, saya juga PA di apotek ya, saudara sekalian. Atau bagaimana Pak Parieji tidak mengizinkan lagi saya untuk melayani musik ya di gereja, atau juga bersaksi atau keluarlah gitu. Saya nggak, waktu itu ya pertama saya pikir nggak serius lah gitu ya. Ya saya biasa-biasa, saya tetap ke apotek, saya tetap kerja. Suatu hari saudara sekalian saya pulang, saya baru beli organ yang baru, saudara sekalian, organ yang ada bas kaki ya, saudara sekalian. Itu saya betul-betul main di gereja itu pakai bas kaki dan cukup kalau ke ibadah kebaktian cukup satu organ aja udah kayak band, saudara sekalian gitu, karena ada ritmenya, ritme sebagainya gitu. Nah, Pak Parieji nggak izinkan, saya pikir ya nggak benar-benar kali gitu ya. Satu saat saya pulang, saya baru beli organ baru soalnya beberapa hari. Waktu saya pulang dari apotek, begitu sampai rumah, saya mau main organ, saya lihat, saya kaget, organnya nggak ada, saudara sekalian, bolong tempatnya gitu, saudara sekalian. Saya kaget, wah, tapi saya diem.
Terus saya tanya suster, anak-anak dijual sama bapak katanya. Waduh, saya diam, saya nggak ngomong, nggak tanya ke bapak, saya diam saja. Terus nggak lama suster juga bilang mobil ibu juga dijual. Saya lihat ke garasi, oh iya ya, mobil juga dijual saudara sekalian. Jadi betul-betul saya nggak boleh keluar saudara sekalian. Organ dijual, mobil 2 dijual. Mobil ada 3, jadi tinggal mobilnya Pak Paryaji. Terus saya diam saja, saya sabar aja. Saya diam saja, nggak tegur, nggak apa gitu, nggak tanya, nggak apa ya, saya udah tahu. Tapi saya sedih juga, cuma saya cepet-cepet bawa Alkitab, ambil Alkitab, saya main buka Alkitab gitu aja. Jadi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi ini pas-pasan memang, saya buka Alkitab, pas pengkhotbah, di situ ditulis pengkhotbah 12 kalau nggak salah, saya lupa pengkhotbah berapa, tapi tulisnya, aku melihat amarah penguasa atasmu. Wah, penguasa istri kan suami ya saudara sekalian. Wah, berarti suami saya lagi marah, ya udahlah nggak apa-apa ya. Emang lagi marah sih, emang dijual, saudara, ya udah. Ya nggak, jangan ditiru ya buka Alkitab seperti itu. Nggak, kebetulan aja itu sih sebenarnya. Nah kemudian saudara, saya diam, lama-lama terus Bapak ngomong sama saya. Bapak datang terus Bapak bilang, ya sekarang kalau pergi sama saya, kata Bapak, saya antar kemana-mana. Kalau mau ke supermarket atau ke apotek atau ke mana sama saya, kata Bapak gitu. Ya mau kemana saja. Dengan kata lain saya nggak bisa pergi dengan supir atau nyetir sendiri, saya udah nggak bisa pergi gitu saudara sekalian. Ya hati saya sedih saudara sekalian. Dan Bapak juga katakan saya nggak boleh main organ lagi gitu. Saya sedih saudara sekalian. Kira-kira saya lupa berapa lama, tapi tidak terlalu lama lah saudara. Kira-kira nggak hitungan sebulan lah, nggak sampai. Tapi saya berdoa kenceng-kenceng saudara sekalian. Saya berdoa bertalu-talu saudara sekalian. Saya cuma bilang, jamah suami saya Tuhan Yesus, jamah suami saya, jamah Mas Paryaji Tuhan Yesus. Saya cuma katakan gitu. Untuk lembut hatinya dan pakai Tuhan Yesus, Mas Paryaji menjadi alatmu yang tangguh di tangan Engkau. Saya doakan begitu, meskipun saya doa begitu saya nggak ngerti apa saudara, karena ikut doa punya pendeta. Pakai kami Tuhan Yesus menjadi alatmu yang tangguh di dalam tangan Engkau. Itu ikut pendeta saudara sekalian saya nggak ngerti gitu. Terus kayak gitu ikut ya, hafalin doa pendeta, yang namanya orang pindah ya saudara sekalian, kayak gitu dah. Terima bulat-bulat pengajaran dari pendeta tuh, terima bulat-bulat saudara sekalian, diikutin. Nah, kira-kira satu saat saudara sekalian ya, memang ada beberapa waktu lah gitu. Saya agak bertengkar dengan Pak Paryaji satu malam. Jadi saya duduk di sofa di kamar tamu. Saya keluar dari kamar, terus saya nangis sama Tuhan. Udah saya duduk di sofa sampai ketiduran, tapi juga nggak bisa tidur banget. Terus saya kebangun, entah jam berapa saya nggak tahu, tapi gelap ya gitu. Terus saya gitu, saya gelapin lampu, saya doa, saya nangis sama Tuhan karena saya ingin melayani main organ, kemudian saya ingin juga dekat Tuhan Yesus, saya ingin bersekutu, saya ingin ya saya memang banyak jadwal diminta bersaksi saudara sekalian, karena kalau saya bersaksi ada saja yang tanya-tanya saya dan jadi bertobat saudara sekalian. Jadi saya sedih gitu saudara, saya nggak bisa keluar. Terus satu malam saya nangis sama Tuhan. Sama malam itu saya di sofa duduk nangis. Tiba-tiba saudara sekalian, waktu saya lagi nangis sekali gitu, rasa kesal, rasa apalah gitu semuanya. Terus tiba-tiba saudara sekalian, waktu saya nangis, tiba-tiba cecep hilang saudara sekalian. Tiba-tiba rasa nangis, rasa sedih saya, rasa kesal saya, tiba-tiba hilang. Dan saya buka mata kan saudara sekalian, karena saya emang lagi nangis gitu. Saya buka mata, karena gelap ya, karena saya matiin di ruang tamu juga lampu-lampu saya matiin. Saya merasa, saya dulu belum mengerti Roh Kudus, cuma saya bilang, ih Tuhan datang gitu. Jadi saya merasa malam itu waktu saya nangis, terus tiba-tiba saya nggak bisa nangis lagi, maksudnya tiba-tiba saya berhenti dan hilang semuanya rasa-rasa nangis saya, rasa-rasa kesal, rasa sedih saya hilang. Saya merasa ada sesuatu saudara sekalian, saya ngelihat ke atas, ih
Tuhan datang, saudara. Saya katakan Tuhan datang. Udah saya diem aja. Terus benar-benar hilang sama sekali rasa kesal, rasa yang tadi saya rasakan, yang sedih, yang tertekan dan sebagainya. Hilang, saudara sekalian. Saya duduk terus. Gak lama, kira-kira 1 jam atau 2 jam setengah, saya nggak tahu. Tapi saya dari sayup-sayup saya dengar ada suara beduk ya, saudara sekalian. Ya, itu artinya pagi ya, saudara sekalian. Gak lama terus Pak Pareji keluar dari kamar. Dan duduk, peluk saya, katakan, "Mama, tadi malam itu pertengkaran yang terakhir. Habis ini Papa ikut Mama ke gereja tiap hari," kata Pak Pareji begitu. Oh puji Tuhan, saya senang sekali saudara sekalian. Tapi Pak Pareji cerita, tadi saya didatangi Tuhan Yesus, saya dilihatkan surga sampai neraka. Saya habis ini saya ke gereja, saya ikut Mama tiap hari ke gereja. Karena saya tiap hari saudara, setiap pagi jam 5, saya udah ke gereja saudara sekalian. Nah habis itu ya udah saya girang dong saudara. Waduh saya senang sekali ya, udah terus kita mandi, udah ganti baju. Jam 5 pagi kita udah di gereja, duduk sebelum ada orang saudara sekalian, tapi kita udah duduk, kita berdua berdoa gitu, duduk. Saya bawa Alkitab ya saudara sekalian, saya baca-baca Alkitab dan duduk berdoa sampai misa itu dimulai. Ya begitulah saudara sekalian, kekuatan kita di dalam hidup doa, menyatu dengan Tuhan saudara sekalian. Kita harus senantiasa semangat dalam doa, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, apalagi kita ditambahkan, kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu diurapi dengan minyak urapan saudara sekalian. Minta urapan Roh Kudus, minta pasukan malaikat menjagai, minta darah Yesus membungkus kita. Maka kita tidak usah takut apapun, maka kita akan mencapai apa yang kita inginkan, dan kemudian juga pasti Allah akan melindungi kita. Dan terutama di pandemi ini saudara sekalian, yakin dan percayalah. Dan juga waspada dan jaga-jaga, jangan ada celah saudara sekalian, sambil berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu sorga sudah di tangan kita saudara sekalian, tetapi kalau bisa kita masih hidup untuk kita berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari saudara sekalian, kita semua besar hati di dalam hidup ini dengan kita semangat berdoa selalu menyatu dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.